Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Allah menciptakan kanguru dengan ekornya sebagai kaki kelima untuk keseimbangan. Menarik sekali ya. Ayo kita belajar mengenai apa-apa tentang kanguru. Kanguru merupakan mamalia berkantung dari famili Macropodidae yang berarti kaki besar dan merupakan marsupial yang adalah hewan endemik asli dari Australia dan Papua. Sementara nama kanguru sendiri berasal dari bahasa aborigin yaitu kanguru. Mereka memiliki kaki belakang yang kuat. Kaki belakangnya sangat besar dan berotot, dirancang khusus untuk melompat dengan efisien. Dan ekornya panjang serta kuat, berfungsi sebagai penyeimbang saat melompat dan sering disebut sebagai kaki kelima saat mereka berdiri tegak. Kanguru betina memiliki kantong di perutnya untuk membawa dan menyusui bayinya yang sering disebut sebagai joey, sehingga mereka cukup dewasa untuk keluar. Secara umum kanguru itu menjadi dua kelompok, yaitu kanguru darat dan kanguru pohon. Kanguru darat seperti kanguru merah dan kanguru abu-abu yang banyak ditemukan di padang rumput dan savana terbuka di Australia. Sementara kanguru pohon, spesies arboreal yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon, dan jenis ini banyak ditemukan di hutan-hutan tropis Papua dan sebagian kecil Australia timur laut. Mereka adalah herbivora. Mereka memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput, tunas, bunga, dan buah-buahan. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut dengan mob, troop, atau cult, biasanya dipimpin oleh pejantan dominan. Dan secara anatomis, kanguru darat hampir mustahil untuk berjalan atau melompat mundur, yang melambangkan kemajuan bagi Australia. Kanguru memiliki berbagai strategi adaptasi fisik dan perilaku untuk bertahan hidup dari kondisi lingkungan yang ekstrim serta ancaman predator. Kanguru memiliki sedikit predator alami seperti dingo atau elang ekor baji. Cara mereka membela diri, misalnya dengan tendangan yang kuat, menggunakan kaki belakang yang sangat berotot untuk memberikan tendangan fatal yang didukung oleh ekornya sebagai tumpuan. Mereka juga sering dengan mempertahankan diri dengan gulat dan cakar. Mereka menggunakan lengan depan yang lincah dengan cakar tajam untuk berkelahi atau mencengkeram lawan. Jika terdesak, kanguru sering melarikan diri ke air. Mereka adalah perenang yang baik dan bisa menggunakan tangan mereka untuk menenggelamkan pemangsa yang mencoba mengejar ke dalam air. Kanguru menghuni daerah semi kering dan savana yang seringkali panas dan minim air. Untuk mendinginkan diri saat cuaca panas, mereka menjilati lengan depan mereka. Air liur yang menguap membantu menurunkan suhu tubuh. Mereka bisa bertahan lama tanpa minum karena mendapatkan sebagian besar kebutuhan cairan dari tanaman dan biji-bijian yang mereka makan. Dan mereka cenderung lebih aktif mencari makan saat suhu lebih sejuk, yaitu di saat fajar dan senja, dan beristirahat di tempat teduh pada siang hari yang terik. Kehidupan sosial dan pergerakan kanguru. Mereka hidup berkelompok, hidup bersama dalam kelompok membantu mereka lebih waspada terhadap predator karena ada banyak mata yang mengawasi. Dan mereka mempunyai mobilitas yang tinggi. Kemampuan melompat jarak jauh dengan kecepatan hingga 50 hingga 64 km per jam memungkinkan mereka berpindah ke lokasi dengan sumber makanan yang lebih baik dengan cepat. Kanguru pohon di Papua memanfaatkan kanopi hutan untuk berpindah tempat tanpa harus menyentuh tanah guna menghindari predator darat. Kanguru berperan sebagai insinyur ekosistem yang menjaga kesehatan landscape, terutama di Australia dan Papua. Sebagai herbivora besar, mereka mengisi relung ekologis yang mirip dengan rusa atau antelop di benua lain. Kanguru membantu regenerasi tanaman asli dengan menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya atau biji yang menempel pada bulu mereka saat berpindah tempat.
Kuku tajam dan aktivitas menggali mereka saat mencari makan membantu membalikkan serta menggemburkan tanah. Hal ini memudahkan air dan nutrisi meresap ke dalam tanah yang miskin hara. Dengan memakan rumput dan semak, kanguru menjaga kepadatan vegetasi tetap seimbang. Ini mengurangi akumulasi bahan bakar kering di permukaan tanah yang secara tidak langsung membantu meminimalkan risiko kebakaran hutan yang hebat. Kotoran kanguru berfungsi sebagai pupuk alami yang kaya nutrisi bagi tanah. Selain itu, mereka merupakan sumber makanan utama bagi predator puncak seperti dingo dan elang ekor baji, sehingga menjaga keseimbangan rantai makanan. Berbeda dengan ternak berderajat keras seperti sapi atau domba, kaki kanguru yang empuk tidak memandatkan tanah secara berlebihan, sehingga mencegah erosi dan kerusakan lapisan atas tanah yang rapuh. Khusus untuk kanguru pohon di Papua, mereka membantu menjaga keseimbangan hutan hujan dengan mengontrol populasi serangga dan membantu penyebaran biji buah-buahan di kanopi hutan. Habitat kanguru sangat bervariasi tergantung pada spesiesnya, mencakup wilayah dari padang rumput yang gersang hingga hutan-hujan tropis yang lebat. Secara umum mereka ditemukan di Pulau Australia dan Pulau Papua, baik di Indonesia maupun di Papua Nugini serta pulau-pulau di sekitarnya. Jenis kanguru darat yang populer di Australia biasanya menghuni area yang luas dan terbuka agar mereka bisa bebas melompat. Kanguru merah menghuni daerah pedalaman yang gersang dan semi gersang seperti gurun, savana, dan padang rumput di seluruh daratan Australia. Kanguru abu-abu lebih menyukai area dengan vegetasi sedikit lebih lebat seperti hutan terbuka eukaliptus dan semak belukar yang rimbun. Sementara kanguru tanah Papua di Indonesia, habitat savana seperti yang ada di Taman Nasional Wasur Merauke menjadi rumah bagi spesies kanguru tanah. Berbeda dengan sepupu daratnya, kanguru pohon beradaptasi untuk hidup di atas dahan pepohonan. Mereka hidup di dataran rendah hingga pegunungan tinggi dengan ketinggian mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut. Mereka membutuhkan kanopi hutan yang tersambung agar bisa berpindah dari satu pohon ke pohon lain tanpa turun ke tanah. Kanguru memiliki berbagai mekanisme adaptasi luar biasa yang memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan ekstrim, mulai dari padang rumput yang gersang hingga hutan hujan tropis. Untuk mendinginkan suhu tubuh di tengah cuaca panas Australia yang menyengat, kanguru menggunakan teknik unik. Mereka menjelati bagian dalam lengan depan mereka yang memiliki jaringan pembuluh darah padat di permukaan kulit. Air liur yang menguap membantu mendinginkan darah sebelum mengalir kembali ke jantung sehingga menurunkan suhu inti tubuh. Dan mereka cenderung beristirahat di bawah naungan pohon atau menggali lubang dangkal untuk mencapai tanah yang lebih dingin pada siang hari dan baru aktif mencari makan saat suhu lebih sejuk. Kaki belakang yang berbentuk set dan tendon yang elastis bertindak seperti pegas memungkinkan mereka melompat jauh dengan energi minimal. Mereka dapat mencapai kecepatan hingga 50 km per jam untuk menghindari predator atau mencari sumber air. Ekor yang besar dan berotot berfungsi sebagai kaki kelima untuk menopang berat badan saat berdiri dan sebagai penyeimbang saat melompat. Dan karena rumput mengandung silika yang abrasif, gerakan kanguru rontok secara perlahan dan digantikan oleh gigi baru yang tumbuh dari belakang, mirip mekanisme ban berjalan. Bayi kanguru lahir dalam kondisi sangat mungil seperti kacang jeli dan belum berkembang. Adaptasi kantong memungkinkan induk memberikan nutrisi dan keamanan selama 6 hingga 12 bulan hingga bayi siap menghadapi lingkungan luar. Bayi kanguru yang disebut dengan joy
memiliki perjalanan hidup yang sangat unik dan dramatis sejak detik pertama mereka lahir. Karena kanguru adalah marsupial, bayi mereka lahir dalam kondisi yang sangat belum matang dan melanjutkan perkembangannya di dalam kantong induknya. Saat lahir, Joey hanya berukuran sedikit, sekitar 2 cm sebesar kacang atau jelly bean, dan beratnya kurang dari 1 gram. Mereka lahir tanpa bulu, buta, dan tuli. Meskipun sangat kecil dan belum sempurna, Joey yang baru lahir harus merangkak sendiri dari saluran lahir menuju kantong induknya, menggunakan kaki depan yang sudah bercakar. Induknya tidak membantu sama sekali, Joey hanya mengandalkan insting. Begitu sampai ke dalam kantong, Joey akan menempelkan mulutnya ke salah satu puting susu induknya. Puting tersebut akan membesar dan mengunci di dalam mulut bayi sehingga Joey tetap menempel erat selama beberapa bulan pertama pertumbuhannya. Dan induk kanguru adalah ibu yang hebat. Jika ia memiliki 2 anak dengan usia berbeda, satu di dalam kantong dan satu lagi yang sudah mulai keluar, ia bisa memproduksi 2 jenis susu dengan nutrisi berbeda dari puting yang berbeda secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Joey biasanya tinggal di dalam kantong selama 6 hingga 9 bulan sebelum mulai berani mengeluarkan kepalanya dan belajar melompat di luar. Namun mereka baru benar-benar lepas dari kantong pada usia sekitar 12 hingga 18 bulan. Kantong induk bukan sekedar tas, melainkan lingkungan yang steril dengan cairan pembunuh bakteri untuk melindungi bayi yang sangat rentan tersebut.